kita bangun pernikahan kita. Ya, nah temanya saya beri judul Love Never Fails. Ada satu quotes ya, ini diambil dari buku almarhum dari papa mertua saya, ayah kandung Sandy, tentang Mystery to Victory. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Menikahi orang yang kita cintai itu biasa. Mencintai orang yang sudah kita nikahi itu baru luar biasa. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Menikahi orang yang sudah kita nikahi itu cinta yang luar biasa. Kita pasti menikah dengan orang yang kita cintai dan itu biasa. Ya. Tapi untuk tetap mencintai orang yang sudah kita nikahi itu luar biasa. Cinta sebelum menikah dengan cinta sesudah menikah itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Nah malam hari kita mau sama-sama belajar. Amin. Nah cinta itu bisa berubah jadi benci. Percaya sama saya Bapak Ibu. Ya kita nanganin banyak kasus ya. Ratusan kasus lah. Masalah dalam pernikahan. Di mana cinta berubah menjadi benci. Di mana berubahnya? Dalam pernikahan. Sebelum menikah lovely bird, setelah nikah angry bird. Betul? Sebelum menikah sayang-sayangan, setelah nikah jambak-jambakan. Itu terjadi, it's happen gitu. Ya, nah kita lihat gambar berikut ini. Ya, ada seorang pria menjumpai seorang wanita cantik ya, terikat di sebuah rel kereta. Lanjutnya dia menyelamatkan wanita ini, lalu akhirnya mereka berkenalan ya dan mereka dinner. Next tolong. Nah, cinta bersemi. Singkat cerita next ya, mereka menikah. Bukan di tempat ini, di tempat lain ya, diberkati. Lalu yang namanya pernikahan pasti ada konflik, betul? Mereka terus cekcok, akhirnya sang suami berkata gini, aku nyesel nikah sama kamu, next ya, dibalikin lagi aja, oke? Ya jangan sampai ini terjadi dalam pernikahan Anda dan saya, amin? Ya, Anda jawab di hati aja ya. Pernahkah Anda berkata, nyesel aku nikah sama dia? Gitu. Kalau pernah Bapak Ibu, ya bukan hanya Anda. Banyak pasangan seperti itu. Biar itu jadi rahasia hati saudara, oke? Tapi Tuhan bisa mengubah penyesalanmu menjadi sukacita, berkat. Ya, oke, nah malam hari ini kita harus menyadari bahwa next ya, cinta itu jadi benci. Lewat apa? Konflik. Katakan yuk, konflik. Konflik. Karena itu next kita mau belajar bagaimana menang atas konflik. Ya, pertanyaan pentingnya begini, mungkinkah menikah tanpa konflik? Coba Anda jawab, jangan bengong karena ayam bengong mati. Apalagi di gereja nggak boleh bengong. Mungkinkah pernikahan tanpa konflik? Kalau ada seorang yang berkata, kami tahun depan merayakan silver anniversary kami. Ya, Februari 19 Februari. Nah, misalnya kami sudah menikah 25 tahun. Lalu kami berkata, kami tidak pernah mengalami konflik, puji Tuhan, alhamdulillah, shalom. Ya Tuhan memberkati pernikahan kami. Apakah itu pernikahan Bapak Ibu? Kalau ada orang menikah tidak pernah konflik, kita bertanya sama dia, menikahkah itu? Pernikahan pasti konflik. Jodoh gak jodoh pasti konflik. Percaya sama saya. Karena apa? Istri saya tahu saya bakal suaminya 2 tahun sebelum kenalan. Kok bisa saya worship leader di doa puasa 10 hari. Saya gak tahu ada dia. Belum kenal kok. Cuek Bapak Ibu, dia mah dulu cuek. Nah biarkan saya cerita selanjutnya. Gimana kita ketemu sampai kita menikah. Tahun kelima kami hampir pisah Bapak Ibu. Silakan saya. Jadi saudara waktu itu kan kita kalau ikut doa puasa tuh pasti ada tujuan ya. Kalau tujuan saya untuk pembebasan dari dosa-dosa masa lalu, inner healing, pelepasan gitu ya. Karena masa lalu saya yang kelam. Kalau dia doa puasa kan sudah di level yang berdoa buat bangsa, buat pelayanan gitu ya. Nah jadi waktu di doa puasa itu memang saya tuh selalu tertarik gitu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah waktu itu dia memang memimpin worship tuh waduh bener-bener ya luar biasa ya. Sampai dalam hati saya waduh ini orang boleh juga nih gitu ya. Tapi tiba-tiba memang itu kayak seperti ditunjuk gitu. Nanti kamu nikah sama dia. Ih apa-apaan sih ini nikah sama dia aja ya kan kenal juga belum. Dan memang selama di 2 puasa itu 10 hari kita tidak berkenalan sama sekali langsung pisah. Ya walaupun kami satu denominasi tapi memang kami tidak saling kenal gitu ya. Saya di Bekasi dia kan di Cirende gitu. Akhirnya tahun depan ikut 2 puasa lagi.
Ya, dan dia Tuhan ada lagi. ngomong dong, Tuhan Ya, ngomong kan iya, katanya, Tuhan ngomong. Tuhan ngomong gimana kasih tahu dong, Iya, ada Tuhan tangan ngomong. Ya gitu. itu, ada tangan tunjuk gitu loh. Wah, kamu tuh nanti akan nikah sama dia gitu kan. Nah, akhirnya udah berlalu nggak kenalan, nggak apa, nggak tegur sapa tuh selama 10 hari itu. Tahun depannya 2 puasa lagi 10 hari, baru kita tuh kenalan ya, salam Doni, Sandy, ya udah. Tapi nggak ngobrol abis kenalan gitu ya. Tapi saya cerita sama satu sahabat saya, lu jadi saksi ya. Kok di hati gue kok kayaknya bener-bener deh, bukan feeling ini. Gue merasa kuat kok dia jodoh gue. Ya tapi kan gak mungkin saya datang ke dia, Tuhan ngomong kamu jodoh saya, tadi lari. Pingsan. Ya akhirnya saya cuman dalam hati, saya cuman percaya gini, kalau memang dari Tuhan simpan aja di hati, nanti pasti Tuhan yang membawa saya kepada rencananya. Dan akhirnya bener, tahun kedua kami ikut, cuman kenalan, berpisah lagi tahun depannya. Dan akhirnya di tahun yang ketiga itulah ya, 2017 itu kami mulai berkenalan. Dalam skupnya waktu itu, kontennya itu membantu pelayanan sebuah gereja. Ya dulu kami di mentor hamba Tuhan di Abalov ya, Pak Samiton Pangela, dia menjadi bapak rohani kami. Kami membantu sebuah gereja dan kami mulai melayani sama-sama. Ya dia mah cuek ya Bapak Ibu ya. Saya tuh sebelum tahu dia ya pernah ketemu di perpustakaan gereja Abalov. Itu perpustakaan tuh cuman kecil di pojokan tuh, kayak tempat choir nari tuh. Seujung itu doang. Perpustakaannya kecil, buku-buku. Saya tidak ditengok loh seujung mata pun sama dia. Dalam hati nih laki cuek banget sih ya. Gue bilang gue seumur-umur kalau papasan sama laki selalu laki tuh paling enggak nengok gitu dikit ya kan. Bener bukannya GR. Karena dari SMP SMA biasa kalau ketemu cowok tuh pastilah ada yang nengok gitu ya. Gak mungkin kok nih dia cuek banget dalam hati gitu ya. Ternyata emang super cuek abis Bapak Ibu ya. Tidak pernah memandang kanan kiri. Ya jadi saya bilang wah. Tapi karena cueknya itulah. Jadi kalau ditanya dari Pak Doni sama Bu Sandy siapa duluan nih? Doni, Sandy jatuh cinta. Ya saya duluan sebenarnya sih ya. Karena dia cueknya super abis cuek ya. Saya sampai hampir-hampir merasa masa iya sih Tuhan gue nikah sama dia. Dan ternyata benar saudara ya. Walaupun perbedaannya banyak, dia utara saya ke selatan. Masa lalu kami sangat berbeda. Dia full pelayanan, saya dari dunia gelap ya. Tapi kalau jodoh itu gak kemana. Ya, tapi berbicara menang atas konflik, mau jodoh dari Tuhan mau enggak, tetap sama-sama ada konflik. Kita kurang teguh apa gitu loh. Ya, bimbingan pranikah kita ikutin aturan Tuhan. No kissing, apalagi seks ya, before marriage itu kita benar-benar punya visi. Kita mau jadi contoh teladan yang baik buat semua pernikahan anak-anak generasi muda. Bahwa di zaman sekarang tuh bisa loh pacaran tuh tanpa ciuman. Ya tanpa pegangan, kita juga gak pernah pegang-pegangan tangan gini saudara. Itu karena kita menjaga gitu ya. Saya percaya gini, karena seks itu kan satu paket. Kalau kita udah pegangan, ciuman, pelukan, kissing, petting, banting pasti bunting kan. Ya ujung-ujungnya gini loh, kalau pranikah gue sama kayak dulu gue belum kenal Tuhan, yang ngapain? Tanda pertobatan gue tuh di mana? Jadi saya menantang diri saya, Sandy, ayo kamu punya visi, dia juga demikian ya. Kita sama-sama punya visi bangun pernikahan yang kudus. Jadi kurang apa kalau secara basic pranikahnya juga benar ya. Kami di mentor hampir setahun ikut bimbingan pranikah. Setelah menikah kita ikut married for life. Saya hamil ikut yang namanya parenting. Jadi dari kandungan udah kami didik anak kami, semua ikutin. Tapi itu tidak menjamin ya saudara ya, kita luput dari yang namanya konflik. Ya, jadi saudara pertanyaannya seperti ini sekarang. Ya, menang atas konflik itu sebenarnya artinya apa menurut Bapak Ibu? Ya, saya mau minta mic-nya tolong dibantu nih ya, timnya ya. Boleh nggak kasih mic? Saya minta pendapat Bapak Ibu. Karena setiap kita punya persepsi pasti beda-beda ya. Menang atas konflik tuh menurut Bapak Ibu tuh apa artinya ya? Saya minta Bapak deh. Ya, yang paling depan Pak. Saya lihat nih Bapak sama Ibu bener-bener loh sungguh-sungguh serius ini dengernya nih. Wah. Tanya ini, dulu pernah konflik nggak? Nah iya, pernah konflik nggak Pak? Kapan terakhir konflik sama istri? Sering Pak. Sering ya. Biasanya pemicu konfliknya itu apa Pak? Biasanya rata-rata lah. Karena suka main sama teman. Kalau Suka udah main malam. sama teman. Oh lupa statusnya udah menikah ya. Jadi kayak bujang gitu ya. Oh gitu ya. Terus menurut Bapak pada waktu konflik karena Bapak main sama teman, pulang berantem lah, ada cekcok gitu ya. Menurut Bapak kalau Bapak bisa menang atas konflik percekcokan karena Bapak main sama teman itu, artinya apa Bapak menang di situ? Menurut Bapak artinya apa? Menang atas konflik menurut versi Bapak. Kenapa? Gak ada menangnya. Hah? Gak ada menangnya. Gak ada menangnya? Iya. Oke. Ya bagus, beri tepuk tangan. Ya silakan lagi. Yang dari Garut deh tadi, Bapak yang dari Garut. Ibunya deh sekarang, suara ibu. Ya, Bukan jadi, menang atau kalah nih ya. Jadi Bapak Ibu ya, inti dari pernikahan bukan tanpa Konflik. konflik. Iya. Tapi bagaimana menang atas
konflik. Iya. Karena pernikahan yang bahagia bukanlah pernikahan yang tanpa konflik. Tapi pernikahan yang bisa menang atas konflik. Karena itu apa definisinya? Menang atas konflik yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Kita pengen gali dulu supaya kita gambarnya nanti sama. Cukup jelas? Oke. Ya, silakan Ibu dari Garut nih Ibu. Saya mah dari Bandung. Oh dari Bandung, maaf ya Bu ya. Kirain tadi dari Garut. Ya. Bapaknya aja kali ya. Ya. Loh Ibu Bu. Pakai mic, pakai masker nggak begitu? Ini konflik namanya, oke? Tadi sudah suara Bapak, sekarang suara Ibu. Apa ya? Apa aja Bu? Bukan benar atau salah kok. Nah. Menang atas konflik menurut saya sih jadi lebih sabar gitu maksudnya. Kalau misalnya ada konflik ya kita lebih mengalah gitu. Itu tuh buat saya kemenangan gitu tersendiri gitu. Walaupun kita benar gitu. Terus disalahin gitu sama pasangan kita ya kita tetap berdoa sama Tuhan tuh dikasih kesabaran gitu ya. Disitulah saya menang gitu. Yes, tepuk tangan dulu buat pasangan dari Bandung ya. Menang atas konflik artinya saya lebih sabar. Wah luar biasa. Satu lagi nih dari sebelah sana. Yang paling depan nih pakai bajunya benar-benar serasi batik. Ya, ayo Bapak nih sekarang. Ini baru nikah seminggu. Oh baru nikah seminggu, tepuk tangan dong. Pak, Ya, baru gini, nikah nggak seminggu gini. gimana? Udah pernah konflik belum menikah seminggu? Justru itu Bu, jadi kita belum merasakan konflik. Semua masih indah Bu. Pranikahnya juga lancar ya? Waktu Lancar, Bu. persiapan pernikahan semua lancar ya? Ya, Nggak pernah ada perbedaan gitu ya? ada Bu. Perselisihan. Nah, Ada. Cuman kan gimana tuh? karena baru seminggu ketutup indahnya Bu. Masih Ya bahagia harus indah Bu. terus nanti ya Pak. Amin Bu. Terima kasih. Oke ya. Oke. Oke kita lihat sama-sama yuk. Menang atas konflik ya. Bapak Ibu harus tahu, Iya. tadi saya ngomong 5 tahun pertama kita hampir Bisa. pisah. Anda tahu nggak konfliknya karena apa? Ya bukan gini, tidak ada masalah yang langsung besar. Setuju? Semua masalah besar dimulai dari masalah kecil, tapi bukan sabar Bu, dipendem. Pendem, satu titik, bang. Nah, jadi apa artinya menang atas konflik? Kalau buat kasus kami, ya tahu nggak masalah apa Bu? Perbedaan cara berdoa. Iya, jadi Sandy punya impian pernikahan itu yang ideal. Dia ini sangat apa ya? Visioner, punya standar tinggi, ya. Kayak kemarin ini nggak boleh terlambat Pak. Tadi kita tiba 17.30. Kalau dulunya nggak usah lama-lama lah. Setahun yang lalu aja berantem kita di jalan Pak. Kamu gimana sih nggak lihat? Tapi tadi kita udah menang atas konflik gitu. Jadi kita sampai sini kan damai sejahtera gitu. Karena kami sudah menang atas konflik. Tapi dulu, nah kita mesti belajar, ya belajar. Ingat ya. Nah itu karena saya doanya kan tenang Pak. Dengar suara Tuhan. Dia kalau doa bahasa rohnya, hurra basakananana, oh Tuhan nyanyi semangat. Saya doa bareng sama dia, lama gini, berisik banget. Saya mau dengar suara Tuhan gitu. Aduh gitu. Lalu akhirnya kan saya bilang sama dia, aku nih gak bisa doa bareng kamu. Jadi doanya sebentar aja ya kata dia gitu. Doanya Terus sebentar doa aja. masing-masing. Nah itu kan buat kita cowok kan ya oke lah kita doa masing-masing. Ternyata dia tuh mendem. Bukan sabar ya, mendem. Kamu ngomong apa di hati lah self talknya itu. Iya jadi waktu itu kan emang saya niatnya kan emang harus mesbah keluarga. Itu pernikahan yang diajarkan kan mesbah keluarga ya kan. Loh kok dia cuman bilang waktu dia bilang saya nggak bisa doa bareng kamu. Itu kan kejujuran dia ya. Karena memang mungkin saya berisik dan sebagainya. Saya kalau ngikutin doa dia saya ngantuk lah, saya tidur lah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam hati gue juga gemes ya kan. Ramean dikit dong, saya pagi udah doanya udah maco gitu loh. Dia lemas. Tapi memang tipe dia kan bangunnya kan bener-bener apa ya, intimasi gitu ya. Kok tipe saya ya udah nyanyi nyembang, suara keluar kenceng-kenceng gitu ya. Nah waktu dia ngomong kita doa masing-masing. Nah saya di situ. Gue nih ya self talk itu kan gak keluar tapi di dalam batin. Gue nikah sama lu gak minta intan berlian permata diamond ya. Gue bilang gue gak minta rumah mewah ya. Jadi waktu saya menikah sama dia kan saya tahu resikonya kan kita bangun pelayanan merintis, siap ngontrak, rumah kecil ya. Apapun deh keadaannya saya siap. Tapi satu hal, saya cuma punya dream, mesbah tuh gak boleh dilanggar. Harus prinsip dilakukan. Jadi begitu dia bilang kita doa masing-masing itu buat saya. Oh lo lihat
lu belum tahu aslinya gue ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya tuh udah menyimpan kemarahan tanpa saya sadari. Tapi saya bisa bener-bener tutupin dengan rapat-rapat. Saya tetap nice sama dia. Tidak ada tuh percekcokan yang saya langsung misalkan ngomong keras, kasar, enggak. Saya tenang aja. Tapi di hati udah ada self-talk ngomong gini. Oh lo lihat, lo belum tahu aslinya gue. Ntar lo lihat lo, abis lo. Nah itu di hati. Ya. Abis loh, ya kan. Nah bener. Gitu saudara ya. Nah jadi saudara menang atas konflik nih ya. Yang pertama nih buat kami dari pelajaran itu ya. Sampai itu efeknya kemana-mana loh saudara. Ya bilang dulu ya sama-sama ya. Yang pertama ya. Konflik tidak melemahkan malah. Ayo sama-sama katakan yuk. 2, 3. Konflik tidak melemahkan malah menguatkan. Kenapa buat saya waktu itu jadi melemahkan? Ya karena kan saya terjebak dengan ego. Kalau ego itu kan bicara apa? Apa yang gue mau harus. Ya siapa di sini suami istri dalam menghadapi pasangan ada kata di dalam batinnya harus. Ketika kita memasang standar harus ya dan dia tidak bisa memenuhinya langsung itu welcome to the jungle ya kan. Wah harapan langsung runtuh. Apalagi yang kita harapkan ini bukan sesuatu hal perkara duniawi loh. Gue ngarepin doa loh, gue kagak minta yang nuntut macem-macem. Lu gak bisa kasih, wah udah itu buat saya lemah. Ya tanpa sadar saya mendem, saya marah, saya kecewa. Bapak Ibu tahu efeknya ya dari situ saya tidak bisa submit sama suami saya. Tanpa saya sadar, kalau di luar pokoknya tetap nice, manis, sayang ya. Tapi kalau di dalam itu selalu. Nah kalau dia khotbah, akhirnya saya nyaut di tempat duduk. Khotbah gampang lo teori ngomong, praktek gitu loh saudara. Dibatin. Ya, tapi kalau jemaat sih ngeliat ya, kalau saya juga pelayanan, dia oke-oke aja. Tapi dibatin. Jadi segala sesuatu saya soroti hidup dia. Gara-gara satu hal dia ngomong begitu gak bisa doa bareng saya. Semuanya ya. Itu jadi jelek saudara buat saya. Ya sekalipun dia itu begitu luar biasa sama saya. Sayang saya dari gak romantis jadi romantis coba bayangin saudara. Ya itu kan untuk seorang pria yang cool ya. Cina totok itu untuk romantis susah banget. Dia di keluarga suami saya ulang tahun aja gak bisa ngucapin selamat ulang tahun. Ada loh keluarga kayak gitu loh. Orang tua anak, kakak adik ulang tahun biasa di keluarganya tidak saling mengucapkan selamat ya biasa aja. Nah kalau saya tengah malam udah happy birthday, mati lampu, heboh. Ya kan kalau kumpul keluarga dada bisa 30 kali, dah terus ngobrol lagi. Kalau dia mah enggak saudara ya. Nah jadi untuk sebuah Doni yang saya kenal. Dia dari yang cuek jadi romantis itu luar biasa. Setia, sayang semuanya. Tapi gara-gara satu hal itu jadi cacat semuanya. Jadi saya kehilangan respect. Akhirnya saya jadi dilemahkan dengan konflik. Ya, dan satu titik itu efeknya sudah sampai ke masalah yang lain-lain lah. Ya. Keuangan, ya itu merembet saudara. Justru pernikahan kalau nggak pernah konflik, pernikahannya nggak kuat Bapak Ibu. Ya, nah jadi menang atas konflik artinya apa? Konflik tidak melemahkan tetapi menguatkan. Saudara mau pernikahan Anda bahagia atau hanya kelihatan bahagia? Banyak pernikahan hari ini hanya kelihatan bahagia. Tapi aslinya gak bahagia. Pakai topeng kayak istri saya ngalami gitu. Ya kan di sosial media apa semua. Nah keputusan di tangan Anda. Ya, Anda harus berani menghadapi konflik. Amin. Ya, amin. Bukan lari gitu. Nah yang kedua menang atas konflik artinya konflik tidak memisahkan malah menyatukan. Yang ketiga menang atas konflik artinya konflik tidak menghancurkan malah memulihkan. Ya, next. Jadi menang atas konflik. Baca sama-sama yuk. Konflik tidak melemahkan saya, malah menguatkan saya. Konflik tidak memisahkan, malah menyatukan. Konflik tidak menghancurkan, malah memulihkan hidup saya. Next. Pertanyaan pentingnya, kapan dan bagaimana itu dapat terjadi? Itulah esensinya kita menikah. Jadi buang jauh-jauh gambar yang salah. Katakan gambar yang salah. Gambar yang Apa salah? Gambar yang salah? Pernikahan bahagia adalah pernikahan yang tanpa konflik. Nggak mungkin, itu bukan menikah, itu main sandiwara iya. Justru pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang menang atas konflik. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Amin. Ya. Ini kita menembus hujan, angin badai, banjir setengah hanya untuk ngomongin dong Pak. Supaya Anda punya gambar yang benar. Gambar yang benar itu penting Bapak Ibu.
Nah, iblis itu menghancurkan pernikahan karena dia dengan apa? Dengan cara memberi gambar yang salah. Contoh misalnya, yang saya pegang ini apa? Kalau saya bawa ke pedalaman, ada yang mikir ini ulekan. Gambarnya salah. Di pikiran dia ya. Akhirnya dipakai jadi apa? Ulekan. Rusak nggak? Rusak, Pak. Setan tidak punya kuasa untuk menghancurkan pernikahan kita. Yang setan beri untuk menghancurkan pernikahan kita, kita dikasih gambar yang salah. Lewat apa? Sosial media, lewat berita-berita, pengajaran. Nah, karena itu Tuhan ingin memberi kita gambar yang benar. Itu yang paling penting dulu. Selama Anda punya gambarnya salah, Anda berpikir ini mikrofon ulekan, mau di ngomong gimana juga pasti rusak, Pak. Nah, karena itu malam ini ya, perdana ini saya ingin Anda punya gambar yang benar. Katakan yuk, pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang bahagia. Bukanlah pernikahan yang tanpa konflik. Bukanlah pernikahan yang tanpa konflik. Tetapi menang atas konflik. Tetapi menang atas Artinya konflik. apa? Konflik tidak melemahkan, malah menguatkan pernikahan Anda. Konflik tidak memisahkan, malah menyatukan hati Anda. Konflik tidak menghancurkan, malah memulihkan. Itu yang terjadi dalam pernikahan kami. Mau tahu caranya gimana? Besok ikut ibadah di sini 4 kali ya Pak. Ya, nah ini yang Anda harus pelajari ya. Oke, next dengan cepat ya. Kapan itu terjadi? Ketika kita apa? Merendahkan hati kita. Next ya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi apa? Kerendahan hati mendahului kehormatan. Next ya, ini poinnya. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, namun dengan hati kita. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan pasangan kita, tapi dengan hati kita. Next, Tuhan ingin berurusan dengan hati kita dulu, bukan dengan pasangan kita. Katakan yuk, hati saya dulu. Hati saya dulu. Nah, ini kami punya kesaksian yang benar-benar ini berbekas dalam pernikahan kami. Apa yang kami sampaikan ini real. Ya, kami pernah mengalami masalah keuangan Bapak Ibu. Ya, tadi saya ngomong sama Pak Rizal bahwa Tuhan mau kita hidup di bumi seperti di sorga. Tuhan gak mau kita cepat-cepat mati masuk sorga, Pak. Karena itu bukan rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan Anda cepat masuk sorga, begitu Anda bertobat, dibaptis, langsung 15 menit Pak, tahan Pak. Lebih lama lagi, tahan 15 menit. Wah, sabar Pak, bentar lagi Pak. Mumpung baru bertobat kan. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peng, 15 menit kemudian masuk sorga dia Pak. Mission accomplished. Pendetanya masuk penjara. Jadi Tuhan mau kita hidup di bumi seperti di sorga. Anda mau merasakan sorga atau neraka di bumi ini? Gak usah dijawab, gampang, nikah aja. Nikah aja. Karena dengan siapa Anda menikah dan bagaimana Anda membangun pernikahan Anda menentukan sorga atau neraka yang Anda rasakan di bumi ini. Katakan yuk, sorga di bumi. Sorga di bumi. Adanya di mana? Ya pernikahan, keluarga. Nah, Anda harus belajar menang atas konflik. Tuhan yang berusaha dengan hati. Nah, jadi pasti ada masalah. Salah satunya apa? Keuangan kan. Dulu kalau kami ngomong soal duit, kayak ada setannya. Lalu intinya kami ngalami 3 kali ya. 3 kali krisis keuangan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ambles bumi benar-benar. Ya, dasarnya apa akarnya? Sekali lagi katakan yuk, hati saya. Hati saya. Ya Tuhan ingin berusaha dengan hati saya. Kenapa hati saya? Ini masalah keuangan kenapa? Karena ternyata saya ada kesombongan. Kesombongan itu nggak disadari, ya. Ingin pembuktian diri. Lalu Tuhan proses lah. Ya, jadi poinnya begini, dulu waktu masih saya remaja, saya pakai baju bagus. Ini akar masalah ya. Jadi perbedaan besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Ini temu akarnya lama ketemunya. Tapi poinnya gini, orang itu jemaat itu nggak bermaksud bercanda mungkin ya. Ngomong gini. Bajunya bagus banget nih, makasih. Uang kolekte nih, waduh. Waktu dibilang uang kolekte, entah gimana kayak saya merasa terhina, saya merasa marah gitu loh. Itu mendem makanya, ya mendem hal yang kecil.
Dan itu meledak. Ketika saya dewasa, saya katakan, saya merasa terhina, rendah kalau saya terima persembahan kasih atau uang jemaat. Saya ingin jadi hamba Tuhan yang punya bisnis sendiri. Dan saya gak mau hidup dari uang jemaat. Ya gak salah sih. Tapi yang salah apa? Pembuktian diri, akar itu loh. Saya merasa direndahkan di situ. Nah, lalu itu sebabnya, ya. Singkat cerita kami akhirnya mulai bisnis lah. Ya kan gak salah dong, Rasul Paulus juga buat tenda segala macam. Ya terpuruk lah, yang terakhir itu saya main option emas. Ikut satu seminar surga kan, bisikan manis kan. Ya, lalu kami ngalami kejatuhan. 16 kartu kredit kami tarik. Kami putarkan di pasar uang Amerika. Main gold, main emas. Karena emas itu mata uangnya Tuhan kan. Ada segala macam gitulah. Ya ambles bumi. Dalam satu hari hilang semuanya, 800 juta. Dan waktu itu yang paling mengerikan adalah untuk ngaku sama dia. Karena 3 bulan pertama itu kan untung. Lagi jalan-jalan di Australia saudara, kejadiannya. Pelayanan bukan jalan-jalan, pelayanan lah. Iya, tapi jalan-jalan juga kan. Ya pastilah kan pelayanan cuma Sabtu Minggu toh Pak. Senin sampai Kamis saya jalan-jalan lah gitu kan. Ya lagi retret waktu ada kami ngelainin retret. Tapi ya kami ngalami goncangan itu. Papinya pas sakit cancer tuh waktu itu saya ingat. Ya tapi ini ceritanya yang saya ingat adalah responnya waktu itu, waktu saya terbuka, dia keluar kamar gitu kan. Ya dia tuh rasanya ya kecewa, marah. Lalu istri saya ini memendamkan rupanya kepalanya itu ke dalam air. Gitu ya. Kamu ngomong apa sayang? Tuhan ngomong apa? Iya, jadi waktu itu saya tuh udah, sebenarnya waktu awal tuh saya yang mengajak dia bisnis. Awalnya saya, tapi kasus bisnis yang kehilangan banyak uang itu dia. Saya udah bilang jangan, diajak saya ke presentasi. Akhirnya saya jadi yakin dong, udahlah namanya suami mau usaha, dia kan juga untuk membahagiakan saya. Ya udah saya bilang oke. Alasannya rohani ya, alasan rohani oke. Alasannya semua baik kan. Nah akhirnya namanya istri nerima untung, siapa yang gak senang ya kalau suami bisnis untung. Oke dong. Ya memang hasilnya luar biasa. Giran buntung, waduh saya baru sadar ya. Aduh itu soalnya saya tuh dalam kasusnya konteksnya itu saya tuh mau DP rumah malah duit hilang. Bayar kontrakan aja saya gak ada duit. Jadi kita tuh kembali lagi ke rumah mama papa saya. Setelah 5 tahun mandiri coba bayangin Bapak Ibu. Jadi saya tuh drop banget. Ya, aduh saya tuh sampai saya dibatin ngomongin Tuhan kalau bisa nih ya gue tidur gak usah bangun-bangun deh. Jadi saya tuh celepin emang kepala. Nah sementara di kamar mandi itulah urusan ini nih saya dapat dari Tuhan. Sandy, aku tidak berurusan dengan Doni suamimu ya. Aku berurusan dengan kamu, dengan hati kamu. Aduh saya hancur saudara. Ternyata waktu itu yang saya salahkan kan dia. Ya kan? Saya bilang jangan, dia melangkah. Akhirnya saya ikut dia. Nah akhirnya jadi hilang semua. Tapi kok Tuhan bilangnya di kamar mandi, aku sedang berurusan dengan kamu bukan dengan dia. Lihat ya, Tuhan tuh beda ya menangani konflik dari sisi pandang kita. Beda dari sisi pandang Tuhan. Kalau dari sisi pandang kita yang bermasalah pasti pasangan kita, betul gak? Lu penyebabnya. Tapi kalau dari sisi mata Tuhan, aku berurusan dengan kamunya. Mau dia salah, mau dia benar, aku gak urusan dengan dia. Nah di situ saya hancur hati. Ternyata disitulah saya dibongkar saudara ya, file-file di bawah pikiran sadar saya itu ya banyak juga kesombongan. Yang dimana saya sering mencemooh dia, meremehkan dia, lu mah taunya pelayanan doang, gak tahu cari uang dan sebagainya saudara. Tanpa sadar dibatin. Kadang-kadang saya ngomong di batin saya gini, gue juga bisa hidup tanpa lu, malah gue kalau tanpa lu bisa lebih sukses. Ya, ternyata banyak kejahatan-kejahatan yang terselubung di hati saya terhadap suami yang selama ini saya anggap ya biasalah itu ya, omongan-omongan biasa di batin yang gak terungkap. Tapi ternyata itu masalah sekali buat Tuhan. Dan saya sadar akhirnya ketika kami menghadapi masalah keuangan itu, Tuhan tuh memproses bagaimana submission saya terhadap suami. Tuhan mau saya kembali respect dan menghormati suami dan submit kepada suami. Yang saya tidak lupa adalah waktu dia keluar kamar, jadi memang kejadian itu waktu saya dapat berita option saya anjlok itu, saya dalam kondisi pelayanan di Australia. Ya, ada jemaat, ada teman yang gembala di sana ngundang kami. Tapi saya nggak ngakunya itu di Jakarta. Karena saya tunggu waktu berapa minggu, saya berharap harganya naik, selamatlah saya. Karena kan ada sistem asuransi atau apanya. Ternyata 6 bulan berapa nggak naik. Lalu waktu saya terbuka sama dia, saya ingat sekali dia keluar. Itu di rumah mertua ya, karena kami udah tinggal di rumah mertua tuh 7-8 tahun. Ya, karena saya ingin bangkit lagi kan. Nah dia keluar, waktu dia masuk kembali ke kamar, saya udah siap lah lagunya Sheila on 7 itu loh. Caci maki saja diri
hatiku bila itu bisa membuat, kok apal ya? Bersinar kayak gitu kan? Seperti dulu kala. Ternyata waktu dia masuk saya tuh ya udah ya kamu lihat gimana saya waktu Dia kamu. nender gitu ke tembok nangis gitu sih. Ya kan saya lupa, saya nggak selfie kan. Dan dia berkata begini, sayang tatap aku. Apapun yang terjadi, kamu tetap suamiku. Bersama-sama kita akan lewati ini. Oh, aduh, beri tepuk tangan dong buat istri saya, saudara. Ya karena di kamar Nah, mandi Tuhan udah ngomong dulu ya, ya saudara, nah. takutlah sama Tuhan ya. Ya karena Tuhan udah ngomong gitu, aku sudah bersama dengan kau. Makanya konflik tidak melemahkan, malah menguatkan. Waktu kita apa? Kita tidak terjebak saling menyalahkan. Nah kalau next lompat aja di Amsal 29 ayat yang pertama. Baca sama Amsal 29 ayat yang pertama. Di slide-nya ada tuh, di slide keberapa saya nggak tahu. Ya, siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Amsal 29 ayat pertama, baca sama-sama yuk. Siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada pernikahan yang tidak dapat dipulihkan. Tuhan sanggup pulihkan setiap pernikahan. Kuncinya satu, jangan saling bersitegang leher. Elu yang salah sih, elu saling menyalahkan. Anda tahu definisi menyalahkan? Membuat orang lain merasa bersalah dan bertanggung jawab atas masalah yang sedang menimpa hidup Anda. Semua ini gara-gara kamu. Adam dan Hawa kan saling menyalahkan tuh. Gak ada yang mau saling ngaku kan. Bilang mas sebelahnya, sesama orang jelek jangan saling menjelekkan. Sesama orang jelek jangan saling menjelekkan. Ya kayak situ gak ada salahnya aja kan. Kan dua-duanya ada salahnya. Tidak ada yang 100% benar kan. Yang Tuhan minta kita saling mengaku salah. Bukan saling menunjukkan salah. Itu kata kuncinya, rendahkan dirimu. Hatimu dulu, katakan yuk hati saya dulu. Nah sampai hari ini puji Tuhan ya sudah berapa tahun ya kita benar-benar nikmati itu. Dari tahun 2011 sampai 2005. Bukan berarti Ya. tanpa konflik ya. Itu puncaknya tuh Bapak Ibu, udah pandemi duluan kalau Ya. keluarga kami ya. Ya, jadi mungkin 10 tahun belakangan ini kami nikmati surga di bumi. Bukan berarti tanpa konflik, tapi konflik tidak melemahkan malah menguatkan. Konflik tidak menghancurkan, malah memulihkan. Karena kami tahu gimana menghandlenya. Mulai dari sini, hati saya dulu. Tuhan sedang berurusan dengan saya dulu. Lewat pasangan saya. Amin. Kalau Anda punya sikap hati seperti itu, Anda akan menikmati surga di bumi dalam pernikahanmu. Dan yang pasti anak-anakmu akan melihat dan bersuka cita. Karena mereka penontonnya toh. Ya, bagaimana orang tuanya bertumbuh dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau tanya jawab ya. Waktu tanya jawab. Ya. Anda belajar apa dulu? Ya, Anda belajar sesuatu? Ya, saya kalau ikut seminar, nggak mungkin semuanya Anda grab gitu, nggak mungkin. Satu kata atau satu kalimat kunci aja. Anda belajar apa? Coba ya yang nyantol supaya Anda tuh pulang bawa sesuatu gitu. Ya, saya ikut satu seminar nih misalnya. Ambil satu kalimat, satu kata itu cukup. Ya, Anda dapat apa? Ya, Anda minta dong apa? Makalahnya. Percaya sama saya udah berapa nggak tahu ikut seminar lah, nggak pernah dibaca lagi tuh Pak. Ayo jujur nggak pernah dibaca lagi kan? Emang ada baca lagi? Ya ada sih beberapa mungkin, ya 100 banding 1 kali di antara 100 lah ada lah. Tapi Anda ambil dulu satu katanya apa. Nah saya minta ya dari meja ini dulu lah. Terserahlah siapa, saya belajar satu apa gitu. Supaya nanti baru tanya jawab. Ada? Silakan, Pak. silakan. Mungkin ada. Langsung aja nggak usah pakai mic, ngomong aja yang keras. Belajar apa? Pak siapa? Pak siapa? Pak Holland. Oke. Roland. Belajar apa Pak Roland? Satu kalimat, satu kata atau satu apalah yang Bapak tangkap dari sharing kita malam hari Satu ini. poin. Satu poin. Apa? Introspeksi
Jadi begitu ada konflik, tenang dulu. Jangan langsung, wah itu dia Pak. Beri tepuk tangan dong kan. Yes. Pegang itu, satu jurus cukup Pak. Tenang dulu, introspeksi. Ya, oke, istrinya mungkin, ibu siapa, Ibu Roland. Belajar apa satu poin? Oke, thank you ya. Nah ini kan kayak gini berkualitas kan, sadar, betul? Katakan semua bilang gini, sadar Roy. Sadar. Katakan, masalahnya di mana ya. Nah nanti didiskusikan, akui, saling mengakui. Contoh nih menatas konflik ya, contoh misalnya. Sayang, contoh ya, kenapa kok saya mau terbuka, saya merasa ya, saya mengakui bahwa saya suka sekali-kali gak respect sama kamu. Aku mau belajar respect sama kamu. Contoh nih, dulu saya sering ngomong di hati kepada istri saya, bego. Di hati. Ayo bapak-bapak, jujur, lemot banget ya. Apalagi ya, contoh nih ya, kita dipresentasi sesuatu, ya. Saya ini orangnya cuma nyimak, dengar. Nah istri saya ini agresif, nanya kan. Peng. Dalam hati saya gini, di dalam hati ya gak di mulut ya. Istri gue kok bego banget. Kok gak ngerti tuh, nanya terus. Lalu ini yang terjadi. Saya berusaha menjelaskan kepada dia. Wah ya itu ada kepelepasan tuh. Saya berusaha menjelaskan kepada dia apa yang presenternya. Siapa? Jadi gini loh sayang, Mas ini maksudnya ngomongnya gini. Tapi yang luar biasa, Sandy tuh gini responnya. Respon kalau saya, oh gitu ya, di depan orang. Setelah itu masuk mobil, langsunglah dia ngomong. Kamu ngomong gimana? Iya, sayang aku gak suka ya kalau aku lagi nanya-nanya kamu interrupt gitu ya. Maksudnya saya tuh tahu, saya ngerti, tapi saya cuma mau pancing dia. Saya malah ngomong dibatin nih, laki gue gampang nih dibodoh-bodohin nih. Gue udah tahu deh ujungnya. Kan ditawarin segala voucher hotel segala macam. Gue udah tahu lah kayak gini mah bumbu lama gue bilang ya. Karena dalam hati nih orang nih udah mulai yakin ya. Aku bilang gue nanya terus dong sama orangnya dong. Ya pikir kan nanya, ya gak apa-apa hak gue mau nanya. Nah tapi suami saya gak tahu maksudnya saya nanya tuh saya mau memojokkan dalam tanda kutip. Mau akhirnya membuka sesuatu yang dia singkapkan di balik presentasinya sebenarnya itu. Ya, tapi satu kalimat yang dia ngomong adalah, emang aku bodoh ya? Kamu pikir aku bodoh gitu kan? Saya ngomong gitu, oh enggak. Maksudnya ngalami gak konflik kayak gitu? Ini realita, kita ngomong realita. Ya contoh lagi misalnya, saya ini ngomong gini sama saya. Ya, jadi gini, konflik itu waktu untuk belajar. Jangan konflik selesai lalu diem aja. Kita mulai harus kayak rekonstruksi ulang untuk cari akarnya, pikiran yang salahnya apa. Ngerti Bapak Ibu? Seringkali kan konflik lewat kita diem aja, kita gak bahas lagi. Lalu terulang lagi nanti itu. Contoh kalau aku kritik kamu. Ya kritik. Dia sampai protes, sayang. Kan bukan kritik sebenarnya, kasih masukan. Misalnya tadi khotbahnya tuh kelamaan, poinnya terlalu banyak. Saya langsung kayak bereaksinya tuh marah, gak terima. Tapi kalau jemaat yang kritik saya terima loh Pak. Remnya pakem. Gak emosi, oh terima kasih Pak. Dia ngomong, kalau aku yang kritik kok kasih masukan kamu gini-gini. Nah, tahu saya mulai, akhirnya saya diem tadi Pak, tapi kita ngobrolin santai. Tadinya kan perang tuh berantem ya. Tapi satu titik kita udah kenapa sayang, aku mau tolong kamu gitu. Saling ya, kita menolong, bahas gitu. lagi. Rupanya ya sampai kamu nemuin akarnya ya. Ya menemukan, jadi akarnya hati apa, saya akarnya apa. Jadi saya punya pikiran yang salah, kata Anda pikiran yang salah. Pikiran salahnya apa? Saya menilai bahwa Sandy sedang merendahkan saya. Saya merasa direndahkan kalau dia kasih masukan. Padahal kan dia tidak sedang merendahkan saya. Dia sedang kasih masukan untuk kebaikan saya. Tapi di otak saya merasa, ini kan merasa. Saya direndahkan. Nah ini dia yang saya mesti ganti Pak.
Jadi ketika Sandy kasih masukan, saya mesti introspeksi mengatakan dia tidak sedang merendahkan saya gitu. Iya. Sampai akhirnya dia bisa nanya, sayang ada lagi nggak kasih masukan aku dong. Jadi dia Iya. jadinya hadapin gitu. Walaupun berat. Iya. Oke. Karena pada dasarnya suami kan inginnya dipuji istri, betul nggak? Jadi saya tuh paling senang kalau saya habis khotbah dia ngomong gini, sayang makasih ya tadi khotbahnya bagus gitu. Kadang-kadang saya tungguin kok nggak ngomong-ngomong gitu. Yang begitu ngomong tadi tuh kamu khotbahnya kelamaan langsung cus gitu kan. Nah itu kan belajar. Tapi konflik tidak lagi melemahkan kami. Iya. Bisa belajar sesuatu? Ya, nah itu kan kalau nggak ngomong nggak kegali saya Bu. Ya. Ada lagi nggak nih? Ayo. Belajar mau apa? tanya. Meja sini sudah ada hadiahnya Pak ya? Oke. Boleh makan kuenya, boleh kuenya sambil boleh dimakan dimakan. kuenya silakan. Udah lapar ini Oke mungkin. silakan yang lain dapat sesuatu apa? Bantu kami juga untuk menggali. Ya kadang-kadang Ayo. Ada dapat apa? Belajar sesuatu Ayo malam hari Bapak Ibu dari sana yang pakai baju marun deh. Pasangan suami istri, nah merun. Nah, Pak siapa namanya Pak? Pak Roy. Boleh lah kayaknya dikasih mic supaya kedengeran ya. ini. Satu poin apa Pak yang Bapak belajar? Nah ya oke. Pak Roy silakan dengan istri belajar apa? Yang saya dapat satu poin tadi tentang menguatkan pasangan kita. Menguatkan pasangan, bukan melemahkan. Ya, Yes. Ibunya dong ibunya. Baik, shalom keluarga muda. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Satu hal yang paling sebetulnya relate sama kehidupan kami ya. Jadi ada di satu momen di mana saya sempat kecewa dan saya memutuskan saya ngobrol sama suami saya dan saya memutuskan untuk oke, mulai sekarang gue nggak akan percaya lagi sama lu gitu. Dan itu diketahui sama suami saya karena saya bilang mulai detik ini saya nggak mau lagi percaya sama kamu. Saya butuh, mungkin kalaupun saya akan percaya lagi sama kamu, saya butuh waktu dan itu panjang gitu. Kenapa saya nggak percaya lagi sama suami saya? Karena di satu momen dia ya bikin saya kecewa banget gitu. Tapi dan posisinya saya betul. Nah, tapi saya tanya sama Tuhan, masa mau sampai kayak gini sih pernikahan yang saya impikan gitu. Nah, tapi Tuhan bicara sama saya seperti persis yang Ibu Pendeta alami, yaitu Tuhan bilang gini sama saya, Ocha, coba kamu telik lagi hati kamu. Mungkin menurut saya benar, suami saya salah. Tapi bagi Tuhan, hati saya lah yang salah dalam menghadapi mungkin kekecewaan saya terhadap suami saya. Semenjak detik itu, pada saat saya mengalami hal seperti itu, Tuhan bilang, telik lagi hati kamu, selidiki lagi hati kamu. Mulai dari detik itu, saya percaya, jauh lebih percaya ketimbang saya sebelum saya mengalami hal seperti itu. Jadi pemulihan terjadi dalam pernikahan saya, puji Tuhan. Luar biasa. Ya lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun pernikahan kita, sia-sialah usaha kita. Pernikahan itu idenya siapa? Idenya Tuhan. Ya, pernikahan itu idenya Tuhan. Jadi ketika suami istri fokusnya Tuhan, katakan ya fokus Tuhan. Suami fokus ke Tuhan, istri fokus ke Tuhan. Makin menyatu enggak? Dengan Tuhan. Ya tadi ibu bagus. Memang makanya suami-suami perlu belajar dengar suara Tuhan. Gimana caranya? Ya Anda intim dengan Tuhan. Lewat apa? Doa, pembacaan Alkitab, perenungan, ikut kom. Makin mengenal Tuhan, dekatkan diri, cari Tuhan. Tapi jangan hanya mencari Tuhan di saat ada masalah ya. Ya, saya seringkali mengatakan tidak salah kalau Anda mencari Tuhan saat ada banyak masalah, tidak salah. Tapi kalau Anda hanya mencarinya saat banyak masalah, hatimu bermasalah. Sekarang gini, Anda mau nggak orang itu ketemu Anda pas ada masalah doang, begitu senang lupa. Anda mau nggak dekat dengan orang itu? Anda mau nggak nikah dengan orang seperti ini, pasangan seperti ini? Nggak mau toh? Ya Tuhan kan nyari mempelai kan, cari yang murni gitu loh. Nah pastikan itu dia. Ya jangan cuma pas ada masalah gitu.
Nah, jadi terima kasih ya. Penting sekali. Saya ngalami terobosan begitu khususnya ketika istri saya dengar suara Tuhan. Ya, Tuhan bicara sama dia. Saya pun demikian. Nah, itu yang membuat konflik tidak memisahkan, malah menyatukan. Amin. Ya, berikan apresiasi dong ya. Yes, luar biasa. Di sebelah sini ya, sekali lagi paling pojok deh. Bapak Ibu nih ya, ibunya yang pakai baju kotak-kotak nih boleh nih sharing. Ayo satu poin Coba apa? pemicu konfliknya Sambil apa? yang mau ada bertanya boleh ya Bapak boleh Ibu. ya. Pemicu konflik kan banyak kan. Ada kalau kami dulu keuangan, mertua, anak, ipar, perbedaan. keuangan ya. Oke, silakan Bu. Shalom Ibu Pendeta sama Bapak Selamat Pendeta. malam. Kalau kami konfliknya itu tentang masalah rumah tangga itu tentang sifat. Sifat Jadi, ya. Iya, beda-beda sifat jadinya. Sifatnya gimana tuh Bu yang paling memicu? Yang satu nggak mau ngalah. Satu nggak mau ngalah, yang satu merasa menang jadi sering cekcok jadinya. Tapi di kemudian hari kami berpikir kalau pas lagi ada masalah itu langsung menyelesaikan sendiri, langsung introspeksi diri sendiri. Bagaimana ya, kok jadi seperti ini, seperti itu. Jadinya ya saling backup aja satu sama lain aja gitu. Jadi akhir pada masalah itu ya minta maaf satu sama lain. Saling minta maaf ya Bu ya, mengakui ya endingnya ya, puji Tuhan. Makasih. Ya bapaknya gimana Pak? Satu poin apa Pak? Sama sih, sifat juga sih sebenarnya. Kalau seumpamanya ibaratkan istri saya melakukan suatu kesalahan, saya mencoba untuk menasihati, memberitahukan yang benar. Tapi terkadang ketika kita ingin memberitahukan yang benar, kalau kamu melakukan kesalahan, dia malah merasa dirinya itu benar. Dia malah kayak memancing untuk lebih biar masalah ini tambah parah gitu. Hingga akhir satu titik saya diam, terus saya lihat dia, saya tatap dia hingga lama gitu. Nah, tiba-tiba dia minta maaf. Mungkin dia takut apa nggak tahu. Cuman saya mikirnya, udahlah saya diamin aja lah daripada nanti tambah parah gitu kan. Nah, akhirnya sesudah dia minta maaf, saya bilang lagi, kenapa baru sekarang minta maaf setelah udah diam gitu. Padahal kan yang bikin salah kan memang betul-betul kamu. Kenapa harus minta maafnya lama gitu. Harusnya dari tadi udah bisa kelar nih masalahnya. Kalau kamu langsung minta maaf ngakuin kesalahan gitu. Jadi begitu juga dengan saya. Kalau saya itu nggak mau mengalah ya gitu ya. Dalam satu perkara itu kadang saya merasa ya seperti Bapak bilang tadi, laki-laki itu pengennya dibenarkan gitu, nggak mau disalahin gitu. Kadang egois juga sih. Tapi setelah itu kadang saya setelah selesai berantem gitu pergi ke mana gitu, saya merasa bersalah. Saya dihantui rasa bersalah hingga akhirnya saya pulang, saya minta maaf, maafin ayah gitu. Ya, cuman gitu dong. udah tepuk tangan dong. Mantap. Ya. Anda belajar sesuatu enggak? Dari kisah ini saya diingatkan ya. Jadi kadang-kala ketika konflik itu, nah ada waktunya kita jangan langsung respon. Bukan masalah siapa benar siapa salah, masalah respon. Katakan salah saya, bukan masalah benar atau salah. Bukan masalah benar atau salah. Masalah apa? Respon. Jadi jangan fokus begitu konflik siapa yang benar siapa yang salah. Bukan masalah siapa benar siapa salah. Tapi masalah apa? Respon. Berespon benar itu lebih penting. Nah respon benarnya apa? Kadang-kadang kita perlu diam dulu aja. Kasih ruang. Ya, nah itu yang terjadi. Nah contoh misalnya. Dan waktu kita ada ruang apa? Untuk ruang berpikir. Ruang introspeksi tadi, berpikir. Ya sama-sama aja dulu berpikir, diam dulu. Karena kalau Anda lanjutin, makin panas. Wah itu kayak drakor nanti berseri. Ya, tapi kalau Anda ada ruang untuk tenang, mungkin 5 menit selesai. Coba diam aja 5 menit, cepat selesai. Jangan langsung respon. Contoh. Bedanya nih saudara ya, Iya. beda reaksi sama respon. Reaktif sama respon bedanya apa? Kalau kita langsung bereaksi, langsung marah gitu, langsung kamu sih gini, makanya aku udah bilang berkali-kali. Biasanya nih ya omongan suami istri kalau konflik dari dulu kamu gak pernah
berubah. Emang dari dulu lu mah ada teh keras gitu kan. Biasa nyamber, itu namanya bereaksi. Bereaksi itu kita gak pakai mikir langsung ngomong. Ya, dengan mungkin kata-kata atau banting barang. Ada loh, suami istri kalau konflik nggak ngomong, tapi dipecahin lah apalah, handphone pasangannya dipecahin begitu Belum banyak lunas ya. lagi, dibanting. Belum lunas, dibanting. Saya pernah kemarin baru konseling udah 3 kali ganti handphone belum sebulan loh. Itu belum lunas cicilan loh saudara loh. Ya karena dia melapiskan memang begitu. Nah, itu namanya reaksi. Tapi kalau respon, kita tenang, kita berpikir kalau saya buat ini akibatnya apa. Nah itu orang yang semakin dewasa nantinya di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu perlu digembalakan ya. Ikut kom dan sebagainya dipersiapkan, dimentor. Supaya lama-lama tuh kita terlatih berespon. Untuk kami seperti hari ini itu kan perlu 24 tahun belajar. Dari 24 tahun menikah 11 tahunnya tuh ya bereaksi terus. 11 tahun kami gagal jatuh bangun gitu ya. Tapi ya akhirnya kita jadi tambah lebih menjadi dewasa. Seperti itu Bapak Justru Ibu. lewat banyak konflik itu kami belajar. Contoh ini dulu sekali kami, jadi 8 tahun tinggal di rumah mertua itu ya benar-benar pembentukan gitu. Ya, dulu kan gini, saya kan pelayanan dulu pria sejati ya, itu keliling kota Bapak Ibu. Nah waktu itu saya ingat dia lagi hamil, kamu anak kedua ya hamil ya? Kita kan udah SMS-an atau dulu BB ya, BlackBerry kan, itu kan udah mesra kan. Iya sayang, kan pria sejati mesti gitu kan. Oh udah nanti aku yang jemput ya, bayangin. Dia bela-belain jemput saya lagi hamil besar itu. Dari Bekasi, jemput saya di airport. Ya. Nah repotnya gini kan Pak. Ya intinya kita ada miskom, terminalnya mana, salah lah, parkirnya di mana. Akhirnya ya waktu itu kita jam 10 malam. Jadi itu ketemu udah panas tadinya rencana. Jadi di luar ekspektasi Pak. Berharap kan ketemu hangat gitu. Kita udah panas, saya juga kesel, dia juga kesel. Di mana nih jadi kamu nyari-nyarian lah. Udah terlambat, pesawatnya udah delay, dia nunggu udah lama. Jadi begitu masuk ke mobil, saya yang nyetir dia sebelah, bayangin. Udah capek-capek dia nyetir jauh-jauh di luar ekspektasi dia kan. Harusnya hangat. Dan tiba-tiba dia tahu jam 10 malam keluar bandara. Ya, dan dia ngomong gini, besok kamu pergi lagi ya? Saya, iya. Camp lagi? Iya. Jam berapa? Nah saya mesti tanya sama teman saya tuh, Togap namanya. Saya telepon dia, besok pesawat jam berapa bro? Besok pesawat jam 6 pagi naik Garuda. Bayangin, jam 6 pagi di airport jam berapa? Ya jangan jam 4 lah, jam 5 lah ya. Paling tidak setengah 5 kan. Nah saya kan tinggal di Bekasi Jatibening Estate. Gak mungkin minta antar dia lagi kan, pasti mesti naik Damri kan, bis kan, jam berapa? Dari stasiun bis itu. Sebutlah ya jam 3 lah gitu kan ya. Jadi saya mesti bangun jam berapa? Saya baru keluar dari airport jam berapa? Perjalanan ke Jatibening Bekasi. Langsung waktu saya bilang jam 6 pagi gini, langsung itu wow. Saya lagi nyetir, udah capek juga, udah kesel. Saya bentak dia. Diam kamu, saya bilang. Saya ini kan pelayanan, kayak gitulah. Bener sih diem dia. Tapi hatinya terluka kan. Mendem. Udah, di sepanjang jalan diem-dieman tuh. Gunung es tuh. Ya teng, sampai rumah mertua. Ini rumah mertua nih Pak. Masuk kamar dia, bang. Saya di luar. Terpaku. Dan tiba-tiba ada suara di hati. Kamu salah. Kamu kasar. Hati bicara, pikiran membela. Betul atau betul Bapak-bapak? Tapi ya gitu kan. Nah pilihannya kan gini kan. Beresin atau enggak. Nah itu kan pilihannya kan. Ini kan konflik nih. Sambil napas. Ayo Bapak-bapak ambil napas. Oke Tuhan. Kan besok mau pelayanan Pak masalahnya. Saya masuk kamar. Ini tengah malam nih jam 12 malam saya masuk kamar. Anak-anak udah tidur kan. Begitu saya masuk kamar. Saya tahu dia tahu saya masuk kamar. Dari mana? Begitu saya masuk kamar dia balik badan Pak. Dalam hati. Oh gitu. Lanjut atau enggak nih? Saya ya udah ambil napas lagi. Ayo Bapak-bapak. Oke Tuhan, oke.
Saya dekati dia. Saya pegang kakinya, Pak. Begitu saya pegang, ditarik sama dia kakinya ke dalam saya. Akhirnya ya inilah ya keputusan terpenting suami-suami, rendahkan hati, oke? Saya tomprok dia pada tempat tidur. Saya bilang gini, sayang, aku salah. Ya dibalikin dulu, aku balikin. Matanya nangis, ya air mata semua. Saya kaget, saya ngomong gini, aku salah. Aku kasar sama kamu. Langsung ngomong gini, iya kok kamu kasar lagi. Kamu kok bentak aku gitu kan. Ya aku salah sayang. Aku sayang kamu. Aku gak bisa melayani besok. Lebih baik ini kalau kamu gini aku gak melayani lah. Aku sayang kamu. Ya akhirnya aku minta maaf. Nah itu dia sebenarnya pengen dia dengar satu kata. Aku minta maaf. Aku kasar sama kamu. Langsung tuh. Ya, kita akhirnya juga minta maaf ya. Aku juga minta maaf. Tadi aku gini. Ya akhirnya kita berpelukan. Selanjutnya terserah kita. Ya enggak, dia bantu saya beresin koper. Pak udah jam 12 itu Pak. Ya, Anda belajar sesuatu. Dan itu membuat kasih kami makin hangat. Di situ kami belajar. Ya, Anda pegang ini ya. Amarah tidak pernah menyelesaikan masalah. Ini masalah kita pria nih. Amarah tidak pernah menyelesaikan masalah. Boleh nggak marah? Boleh Pak, tapi jangan di depan, di belakang. Jangan di depan marah, nanti lambat untuk marah. Mikir dulu, nah tantangan untuk kita para pria coba belajar. Tidak bentak, tenang dulu Pak. Kuasai dirimu, tenang. Ya memang kalau istri udah wow, itu daya tahan mesti kuat Pak. Rajin sit up, push up. Tapi itulah seninya. Ya, amin. Ya udah waktunya ya. Ingat baik-baik ya. Tidak ada pasangan yang sempurna. Pasangan kita hanya sempurna sebelum kita nikahi. Karena itu masa promosi. Setelah dinikahi masa promosi habis. Selesai. Welcome to the jungle, Pak. Ya, ayo belajar. Ini aslinya loh. Ya di situ kita saling menajamkan. Tapi itu yang membuat kita bertumbuh, Pak. Konflik membuat kita bertumbuh. Waktu kita tahu berespon benar. Katakan yuk, bukan masalah siapa benar siapa salah. Bukan masalah siapa benar siapa salah. Tapi respon. Tapi respon. Respon yang benar. Itu yang membuat konflik. Menjadikan Anda lebih kuat. Dan yang pasti Bapak Ibu, siapa yang merayakan? Anak cucu kita. Dan kalau keluarga kuat, pernikahan kuat, keluarga kuat, gereja kuat, bangsa kuat. Mulai dari pernikahan kita. Ya, semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati.